Selamat pagi, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Brigida Fernawini, CGP Angkatan 11 dari SMK Suradikara Kabupaten Ende. Dalam video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual Modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Reti Usman MPD dan pengajar praktik saya Ibu Maria Dangu SPD SD. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mari kita simak pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, menyadarkan kami para pendidik bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih, wadah bertumbuh kembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat dipertahankan atau diwariskan. Pemikiran filosofis yang kedua yaitu menuntun. Menuntun di sini artinya pendidik hanya dapat menuntun atau membimbing tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan pada dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Disinilah peran pendidik sebagai sumber energi yang baik untuk anak-anak. Ki Hajar Dewantara mengarahkan perilaku belajar dan watak siswa di sekolah dengan menitik beratkan pada peran pendidik. Pendidik ini diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun, dan siswa adalah benih tanaman yang ditabur petani atau guru di lahan atau sekolah. Setiap bibit tanaman atau siswa ditanam dan dirawat secara berbeda. Misalnya, penanaman dan perawatan tanaman padi akan berbeda caranya jika berbicara versi jagung atau tanaman lainnya. Hal ini termasuk pula berbicara lahan garapan yang kurang subur sekalipun. Artinya, guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang menuntun sangat esensial perannya di kelas, di mana peran pendidik ini ialah memberikan bimbingan dalam menentukan arah perkembangan anak. Ia harus memastikan bahwa anak-anak berada di jalan yang benar, tidak tersesat, dan bahkan tidak membahayakan bagi diri mereka sendiri. Konsep pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang ketiga sangat relevan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mengiringi kehidupan anak-anak. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada. Kodrat alam juga berhubungan dengan karakter dasar anak. Sedangkan kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Guru dapat membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang keempat yaitu budi pekerti. Budi pekerti merupakan nilai-nilai moral yang harus ditanamkan dalam pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak hanya mempersiapkan siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan budi pekerti dan karakter yang baik. Masih ingat dengan semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, ingarsa sung tulada, artinya guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, ing madia mangun karsa, artinya guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Yang ketiga, tutwuri handayani, artinya guru harus memberi dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan harus mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya akademis. Kedua, pendidikan harus memperhatikan dan menghargai keberagaman budaya. Ketiga, pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa diskriminasi. Keempat, pendidikan harus mengembangkan karakter dan kepribadian yang positif pada siswa.
kelima, pendidikan harus mengajarkan keterampilan dan pengetahuan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya teori. Di sekolah saya sudah menerapkan beberapa kegiatan yang mewujudkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler. Dengan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Yang kedua, kegiatan P5. Kegiatan ini merupakan penerapan pendidikan yang menampilkan karakteristik profil pelajar Pancasila di sekolah. Yang ketiga, kegiatan literasi di perpustakaan. Kegiatan ini berguna untuk meningkatkan minat baca peserta didik. Yang keempat, penerapan 3S, senyum, sapa, salam. Kegiatan ini memiliki nilai karakter budi pekerti yang bisa dimiliki oleh peserta didik. Yang kelima, kegiatan prakerin atau praktek kerja industri. Kegiatan ini bertujuan agar siswa SMK dapat menjadi tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja. Yang keenam, kegiatan widya wisata. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan siswa pada berbagai destinasi wisata dan juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan teori yang telah dipelajari di kelas seperti manajemen pariwisata, pemanduan wisata, dan pelayanan wisata. Ketujuh, pembelajaran yang bervariasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses belajar mengajar dan membuat proses belajar lebih menarik dan menyenangkan sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Kedelapan, kegiatan live-in. Kegiatan ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami dan menghargai kehidupan masyarakat di daerah tertentu dan melatih siswa untuk mandiri serta membangun karakter siswa melalui pengalaman hidup sederhana dan penuh tantangan sehingga menjadi pribadi yang tangguh, disiplin, dan bertanggung jawab. Adapun tantangan yang dihadapi. Pertama, masih rendahnya sumber daya guru untuk memenuhi dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Kedua, masih rendahnya motivasi peserta didik untuk mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh sekolah. Adapun solusi yang digunakan untuk mengatasi tantangan. Pertama, menggunakan metode-metode dan strategi pembelajaran yang bervariatif yang berpusat pada peserta didik. Kedua, mencari berbagai macam sumber informasi seperti mengikuti seminar, pelatihan mandiri pada PMM dalam upaya peningkatan keterampilan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Ketiga, selalu memberikan teladan yang baik bagi peserta didik serta memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada peserta didik. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.